Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Dr. Fakhrul Razi, Bapak Ibu Kepala Seksi, Supervisor, serta seluruh karyawan KPP Media Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini seperti biasa kita dapat berkumpul dalam acara kajian Islam diadakan oleh Office KPP Media Semarang. Telah hadir bersama kita semua Ustaz Dr. Fakhrul Razi yang akan memberikan materi atau kajian. Karena berhubung sudah pukul 3:30, sudah sesinya untuk penyampaian materi kepada Ustaz Dr. Fakhrul Razi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sore hari ini insyaallah saya ingin sampaikan qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang dulu oleh para ulama awal dirumuskan dalam rangka untuk memudahkan dalam pengambilan hukum atau istinbat hukum, atau kemudian agar kita masyarakat muslim awam itu ketika menghadapi satu masalah, problem baik terkait dengan keagamaan maupun sosial, itu bisa menjadikan kaidah ini menjadi rujukan kita, ya, bisa menjadi panduan kita, sehingga minimal orang bisa berfatwa atau berpendapat untuk dirinya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Saya balik dari yang biasanya paling belakang, yaitu satu, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum dalam Islam. Jadi adat tradisi yang berkembang di satu masyarakat itu bisa menjadi pegangan hukum bagi umat Islam, yang meskipun mungkin adat itu secara lahiriah bisa bertentangan dengan prinsip dasar Islam awal. Jadi, contoh yang paling real kita hadapi dan kita lakukan sehari-hari itu transaksi. Jadi transaksi itu dalam Islam kan namanya ijab qabul. Ijab dulu baru qabul. Ya. Tapi dalam prakteknya di masyarakat kita menemukan yang sebaliknya. Biar gampang dengan contoh. Ketika kita membeli sesuatu untuk kemudian kita nikmati, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, adalah itu agak mengganggu. Ada sesuatu yang nempel, bukan karena minum, agak jelas ini.
Bapak Ibu sekalian, yang mestinya itu dalam hal transaksi jual beli makanan misalnya, itu mohon izin sekedar nyebut merek supaya tidak terkesan promosi, saya sebut banyak ya. Misalnya Bapak Ibu makan di warung steak atau di Hokben atau di McD, itu kan kemudian transaksinya kita membayar dulu baru kemudian dapat barang, dan itu secara prinsip dasar lebih islami. Saya ulangi, lebih islami dibanding kita jajan mie ayam, makan dulu rampung baru bayar. Pertanyaannya, sebelum kita bicara adat menjadi tradisi, ini sesungguhnya kan menyalahi, karena yang kita makan, maaf, bukan milik kita. Asli itu bukan milik kita, miliknya penjual. Loh, kan nanti bayar Pak, kan nanti, berarti kan belum, tapi kita sudah memakannya. Loh, nanti bayar, yang jamin nanti bisa bayar siapa? Loh, kan bawa, loh sampean mati kok Mas. Iya, di baru makan separuh mati, padahal jajan sendiri, tidak ngajak kawan. Kalau ada kawan kan dibayari kawan. Loh, ini pas jajan sendiri, yang bayar siapa? Iya, mungkin ya pedagangnya ikhlas Pak, yang mati pedagangnya, tambah pusing ya Mas. Bayarnya ke siapa? Ya kan? Itu kita contoh ekstrimnya begitu. Aslinya kan nggak boleh, karena nggak jelas, ini yang kita makan jelas-jelas bukan milik kita, dan kita belum pasti bisa membayar dengan apa yang kemudian kita lakukan. Ya, apalagi ya mohon maaf ya, makan di pinggir jalan, lalu kemudian lagi naik makan ada Satpol PP Pak. Ya, kalau bahasa Semarangnya ada garuan, ada operasi, sehingga lari Pak, pedagangnya lari ke barat, pembelinya lari ke timur, kan selesai Pak. Iya. Atau kita terus bingung, ini gimana, ini bayarnya gimana? Pedagangnya lari Pak, nggak urusan Pak. Iya, nggak urusan dengan yang kita makan, yang dia urus adalah dagangannya. Lah terus kita membayarnya kapan? Kan nggak jelas Pak. Iya, itu terlalu ekstrim, tapi saya berikan contoh. Sampun Pak, nggih, bakso kalih, es teh kalih, kerupuk kalih, pinten Pak? 100. Pak sing genah sing ngitung Pak. Ya kan? Pak dibaleni Pak, wah kalkulator rusak, pokoknya 100. Pak boso, jangan gitu toh. Jangan gitu gimana? Ya mosok larang men, lho kowe mau ora takon. Harganya berapa? Ini selesai makan kok mau nawar. Mau sudah di dalam perut kok mau ditawarin piye? Ini wae Mas Nara kuat bayar tok ke meneh. Sal gimana Pak penyelesaiannya kan? Ya. Kalau nggak tahu tanya dulu ini harganya berapa. Ini sudah selesai kok tinggal bayar kok masih nawar, kan nggak bisa, uang sudah di dalam perut kita. Beda kalau kemudian kita di, maaf yang tadi saya sebut, berapa Pak? 230. Waduh, duit kurang nyandai Mbak. Dilongi. Es krimnya aja enggak usah. Berapa Mbak? 180. Wah, baru nyandai Mbak. Ayamnya dilongi. Loh, sekodok Pak. Iya Pak. Nah, misalnya masih sah Pak. Masih boleh dan tidak ada masalah. Paling malu kan? Ya kan, paling hanya malu. Tetapi kan kemudian secara hukum lebih aman, lebih nyaman. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi karena kita hidup di masyarakat yang seperti itu, di mana kemudian kita jajan di warteg terus apalagi kan begitu, mau bayar dulu nggak bisa, ya kan? Mau bayar dulu tuh nggak bisa. Buat membayar saya mengkemawon, lo coba, mengkemawon nanti saja, makan dulu aja, dan dia nggak ngontrol apa yang kita makan, kan lebih dasar lagi Pak. Itulah yang terjadi ketika dulu waktu mahasiswa, itu kan banyak warung 3 in 1. Mangan telu muni siji. Nah, kan karena ditumpukan kan. Loh iya, maaf Bapak Ibu sekedar contoh, kan ada pejabat itu luar biasa yang kalau ke kota Semarang
itu jajan itu bayarnya 2, 3 sampai 10 kali lipat, pokoknya bayar lah. Setiap ditanya, "Lho Mas, kakean Mas?" "Mboten no." "Lho mboten pun, jenengan dahar niku tok niki duwite 100 pun mboten napa-napa." "Tuh ya, ini susuk mboten." "Oh niku nggo bayar sing zaman kuliah nyolongi terus niku lho, Mbak." Iya, 3 in 1 itu katanya ya. Yang jawaban bakul itu luar biasa. "Mboten Mas, kula pun ikhlas kok." "Mboten Mbah, kula mangan telu muni siji kok Mbah." Jawabannya, "Kula nggih weruh Mas jenengan nyolongi. Ning kula ora tegel wong jenengan mahasiswa." Iya, begitu. Hari itu dia mau butuh keikhlasannya dengan cara membayarnya itu, dan budaya begitu di masyarakat kita biasa. Oh, ada yang lebih parah lagi, Pak. "Pak, sampun Pak, amanten terus ngetokke duit mboten ana susuke." Apa jawabannya pun diastorin, coba. Dah bawa dulu. Dan kita tenang, yakin besok balik Pak. Iya kan? Pedagangnya yakin kita akan balik dan kita terlalu yakin bahwa besok masih ada umur bisa balik. Sehingga berani bawa uang itu. Tapi itulah budaya kita. Adat kita seperti itu. Ya sudah, tidak perlu lagi dipersoalkan. Jadi tidak perlu bikin banner, spanduk-spanduk ini warung makan tidak islami. Ya, karena makannya tidak sesuai tuntunan, harus bayar dulu. Enggak, karena budaya kita sudah seperti itu, makan dulu selesai baru hitung-hitungan. Yang penting antara dua-duanya ridho. Ya, dua-duanya ridho, dagangnya dimakan dulu, ngitungnya ya kadang-kadang bisa lebih, bisa kurang, asal kemudian kita ridho membayarnya, selesai. Yang jadi masalah itu tadi, kalau sudah dimakan selesai, waktu-waktunya bayar, pedagangnya dengan angka tinggi, kita yang beli nggak ridho, ya sudah. Kemudian kita, maka kemudian hukum asalnya harus kalau bisa dikembalikan, kalau enggak ya budaya itu dijaga, tapi ya ridho dengan konsep itu. Dan mohon maaf, saya pernah mengalami situasi ini agak pelik, rumit, menurut ukuran saya berat, karena kemudian saya bawa kawan-kawan untuk makan durian bersama. Ketemu jualan durian yang bagus, dikasih rekomendasi kawan, ke situ bagus, enak-enak. Akhirnya kita 2 mobil ke situ, selesai makan, nggak ngitung dulu berapa Pak, 8 juta. Ya Allah, bayangannya itu hanya bawa duit 3 juta cukup, tapi 8 juta itu tinggi bayarin. Mau tawar-menawar sudah dimakan semua. Akhirnya ya, selesai bayar kalau ngandani, "Bu, sampai nak dodol aja ngene meneh." Ya wongnya jawab, "Nak ra ndidi aja ngene meneh." Begitu orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan budaya kita seperti itu ya kita ikuti. Iya. Banyak budaya-budaya yang kemudian ada di masyarakat kita dan kemudian dia sudah menjadi kebiasaan dan sama-sama tidak dipersoalkan. Bapak Ibu maaf, ya mungkin kalau yang tinggal di kota atau di desa yang mungkin punya masa kecil, orang jualan gentrong, tempat minum, air minum itu kan dulu dipikul dua-duanya. Dia putarkan, dia tawarkan, dia jualan gentrong sana kemari. Dan kalau laku satu, itu harus nyari batu untuk ngimbangin gitu. Ya. Bawa jualan tangga yang dari bambu itu, yang 5 meter ya dibawa keliling. Karena prinsipnya jual beli harus ada barang. Ya. Prinsip dasarnya jual beli harus ada barang. Tapi seiring waktu, adat budaya kita berkembang. Tidak lagi dengan barangnya, tapi cukup dengan gambar. Ya maaf, yang beli perumahan-perumahan itu kan rata-rata hanya dengan gambar dengan penjelasan spesifikasi. Begini. Padahal rumahnya belum ada. Ya kan? Yang lebih parah, jangankan rumahnya, tanahnya belum ada, kan ngeri lagi. Buktinya banyak yang tertipu kan. Yang ada yang ditawarkan ternyata tanahnya orang, pokoknya nanti dibangun di situ kan begitu. Ada sampai penipuan ya. Kalau kemudian ridho dan kemudian dia pahami betul, ya sudah. Yang kemudian dikenal dengan nama salam, jual beli salam. Jual beli tanpa menunjukkan barangnya, hanya dengan penuh keyakinan barang itu ada. Sehingga jual beli online itu sudah ada dasarnya. Dibolehkannya itu karena di sini ada
jual beli yang namanya salam, tidak ada barangnya. Sama kita beli alat-alat elektronik itu kan rata-rata kan ya, yang kita beli kan bukan yang kita coba kan. Coba Bapak Ibu beli terus dikirim yang display kan langsung suka ya. Loh Pak, yang Anda beli kan ini toh Pak, nah, itu dikirimnya nggak mau karena sudah dibuat coba oleh banyak orang, maunya yang di dalam kardus, dan itu bukan yang kita beli tadi. Tapi kemudian budaya kita begitu ya sudah berjalan saja. Satu al-adatu muhakkam, dan masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita yang itu budaya yang kemudian tidak perlu dipersoalkan kalau kemudian secara prinsip bisa diterima di masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang ma'ruf dan tidak bertentangan secara prinsipal dalam ajaran Islam. Dia bisa menjadi hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian itulah menjadi lenturnya Islam, bukan lunturnya, tapi kelenturan ajaran Islam di situ. Karena Pak Islam hadir bukan di tempat ruang yang hampa. Dia ada ruang dan waktu, ada budaya, ada masyarakat yang sudah punya kebiasaan, punya tradisi yang kalau itu baik tidak perlu dipersoalkan. Ya, maka kemudian mohon maaf, bentuk jilbab, tidak ada ketentuan harus begini. Yang penting nutup aurat titik. Mau paris, mau pasmina, mau pas-pasan, terserah. Ya, kan yang penting nutup aurat, selesai. Kan begitu loh. Ya, budayanya berbeda, beragam, dan Bapak Ibu bisa menemukan budaya-budaya yang kemudian di kita kok beda di sana satu tempat dengan tempat yang lain. Mungkin di daerah-daerah tertentu kita juga akan menemukan tradisi budaya di mana kita tinggal. Nanti itu nyambung dengan kaidah yang kedua yang biasanya suruh itu disampaikan di awal, yaitu yang kedua adalah al-umuru bimaqasidiyah. Setiap perkara itu bergantung maksud mengerjakannya. Ya, mungkin tidak dalam konteks materi ini, tapi sebagai selingan saya pernah berikan contoh. Al-umuru bimaqasidiyah. Setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya. Contoh, monggo katuran pinarak Pak, itu kan budaya kita. Monggo mampir. Itu saya yakin Bapak Ibu, kalimat itu hanya pantes-pantes tok. Ya. Dan ini maaf, budaya ini tidak bisa dihukumi maaf sebagai kemunafikan. Monggo mampir Pak, mampir tenan, waduh belahi. Gitu. Iya, Pak, mampir dulu bos, mampir tenan, walah saudara bukan. Ini gergo pantas-pantas malah mampir tenan. Istrinya metu, kok mampir? Lah mau tak mampir ke salahmu, karena dia orang mudengan malah ribet dhewe. Ya. Kenapa kata mampir di situ monggo katuran pinara, mampir dulu itu hanya ungkapan sekedar orang mau pisah, iya kan? Ya itu diungkapkan saja, tidak apa-apa. Ya, maksudnya ya sekedar gue pantas, bukan ngampirnya tenan. Kecuali Mas mampir ke rumah saya, Mas, enggak, pokoknya kalau enggak mampir kontaknya saya pegang. Nah itu baru mampir tenan Pak. Tapi kalau hanya maaf kita numpang pulang, ya kan kemudian kita orang baik toh, kemudian yang punya mobil malah ngalahin ngeterke dulu kawan kita. Begitu turun mampir dulu Mas. Makasih, udah cukup, iya. Terus mampir sih Pak, yos minggir, waduh. Dan kita sudah kadang bener, aku basa-basi itu lu bos rasa ngono. Ya rumit kan begitu, maka ini bukan kemunafikan, ya. Tapi kemudian nanti ada kalimat-kalimat lain yang juga lagi-lagi dalam konteks lain pernah saya contohkan. Ini Mas, kita punya driver misalnya Mas, kita tambah jajan putrane Mas. Ini tanggal misalnya habis gajian, remun keluar, buka HP, banking naiknya drastis misalnya gitu. Ya, misalnya Mas, gue tambah jajan putrane. Dan kemudian driver kita nggak jawab, maaf saya belum nikah Pak. Enggak itu. Atau kemudian kalau sudah nikah, maaf Pak saya belum punya anak. Enggak begitu. Tampaknya aja. Ya kan, Mas tambah jajan putrane, maaf bos saya nggak punya anak, ora gelem ya wis, kantong meneh selesai.
Tapi dia ketika punya anak betul, sampai rumah ya nggak akan dikasihkan anaknya. Mas, ya mas dikasih bosnya mas. Akhirnya tuh pak, lembuh mau kalimatnya gue kue orang gue aku. Lu ngene anak batin, wah bapakmu ini nyenang banget ya. Kalaupun kemudian tidak diberikan anak, itu tidak mengkhianati amanat dari bosnya. Ya Allah, mau gak jadi ganggu anak tapi aku randana terus kita kayak sopo. Sebab kalau kemudian kalimatnya diganti bukan anak nggak enak, ya kan? Mas, bojomu mas, lu malah kaget lu. Karena nggak baik kalimat itu, budaya kita. Malah takkan, lah kok perhatian karo bojoku, malah malah dijawab, lah kok ora gak bojomu, ya tak gatake ya nambah ruwet meneh. Loh iya, makanya mohon maaf, ketika pimpinan ketemu keluarga, yang bertanyakan gimana anak-anak sehat, keluarga sehat, gitu Pak, kan aman. Gimana istrimu? Ngono enggak enak banget Pak. Gimana istrimu? Aman Pak. Enggak benar juga kan. Ya. Begitu Bapak Ibu, itu budaya yang kemudian bisa begitu. Itu kalimat monggo ini nggo jajan putrane atau ini Mas ku tambah tuku rokok. Ya sudah diterima aja. Tidak harus untuk beli rokok karena bosnya suka merokok. Itu kalimat yang paling gampangnya Mas ku tuku rokok. Kan begitu. Bahwa uangnya tidak dibelikan rokok tidak salah. Kalau dibelikan rokok kabeh tambah salah gitu. Istrinya tanya, "Loh, Pak rokokmu akeh men, mampu mau kayak bosnya butuh rokok." Ya Allah Mas, kita kowe loro Mas. Istrinya mikir loro apa to Mas, kok iso ngene ya. Tapi kalau kemudian kalimatnya ini baru sama Pak. Masuknya bukan rokok, masuknya bukan jajan, itu untuk pemberian hadiah. Tapi kalau kemudian kalimatnya diucapkan oleh orang lain dengan kepada orang lain juga dengan konteks yang lain, maknanya bisa bergeser Pak. Ya. Ini Pak, Onsewu Tondo Tresno dari saya. Lah orangnya jawab, lah aku rak tresno karo kowe ya Mas. Yo, anulah ini kekeluargaan. Loh kita kan bukan keluarga Pak. Ini infak Mas. Ya ke masjid toh Pak. Mas tolong ditompo aja ruwet. Sama-sama pemberian toh Pak. Tapi maknanya berbeda. Meskipun dengan kata-kata yang beragam. Ya, dengan kata-kata yang beragam. Ya. Mohon maaf, kita ngelanggar lalu lintas. Lalu kemudian kita nggak mau ribet, bila kita ngomong, maaf Pak, damai aja Pak. Belakang kan, lo yang sing jak geger sapa to Mas? Aku ngajak apa-apa, lah yo damai. Kata damai itu maknanya jelas, bukan karena pertempuran, gitu. Diselesaikan dengan sesingkat-singkatnya dalam tempo secepat-cepatnya. Maknanya bisa beragam. Maka Bapak Ibu sama-sama ungkapan itu ya bergantung mengucapkannya, maksud dan tujuannya. Ya kalimat itu bisa terucapkan dengan kalimat yang sangat beragam. Ya, atau kemudian saya naikkan lagi dengan contoh artis atau misalnya kemarin saya contohkan kan dalam rangka ulang tahun kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara karena kebetulan bersamaan dengan Maulid Nabi, kemudian ada drama Umar masuk Islam. Lalu disawang-sawang kalau kepala kantor, goleki sing paling berdia, kowe Umar ya Mas? Maaf bos, saya nggak mau jadi Umar. Lah kenapa? Dalam skenario kan ada Umar masih dalam keadaan kafir. Nanti dalam itu kalimat-kalimat kan harus mengungkapkan kata-kata kekufuran, tidak mau nyembah Allah dan macam-macam lah, kira-kira begitu. Lah terus kenapa? Lah nanti kalau pas saya mengucapkan itu terus mati gimana ini? Ya, direkam lagi kan ngeri meneh loh. Bagus banyak direkam. Oh iya, direkam pas nyembah patung. Ya, kemudian mati lagi terus piye? Ya kan? Ya. Atau maaf, artis non muslim memerankan sebagai kiai, ya kan?
mensyahadatkan dalam film itu dia mengucapkan syahadat berkali-kali. Maka berlaku al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wal alfat wal mabani. Yang dihukumi bukan yang dia ucapkan tapi yang dia niatkan. Maknanya bukan sekedar yang terucap. Maka kalau seorang muslim memainkan peran, dia sedang bermain peran, sebagaimana dia juga tidak bisa disebut masuk Islam meskipun bersyahadat berkali-kali. Nah, itu contoh al-umuru bimaqasidiyah. Nah, kalau kemudian dalam tindakan juga sama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sopir bis yang membawa bis kemudian tercebur jurang, 40 orang mati, yang selamat cuma sopirnya, itu dia tidak bisa dihukumi sebagai pembunuh yang menghabisi 40 nyawa, kecuali sebelum berangkat dia ninggal wasiat kepada istrinya di WA-nya, ya, doakan aku berhasil membunuh 40 orang, misalnya begitu. Nah, baru dihukum. Tapi kalau enggak ya tidak. Ya, tapi meskipun hanya satu orang, tapi dia terindikasi dari rumah berangkat sudah membawa senjata dan mencari orang yang akan dibunuh, meskipun hanya satu, maka dia tetap dihukum sebagai pembunuh. Begitu. Sebagaimana kalau dalam buku fikih yang dicontohkan ada seorang berburu binatang, tapi ketika melepaskan anak panah, kemudian sedang ada orang lewat dan orang itu kemudian meninggal. Dia tidak bisa dihukumi sebagai pembunuh karena dia tidak ada kesengajaan membunuh orang. Dia sedang memburu binatang. Tapi kalau kemudian orang latihan menembak, yang dibuat latihan adalah apel yang diletakkan di atas kepala orang, kemudian yang kena orangnya, itu lain lagi hukumnya. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, al-umuru bimaqasidiyah. Setiap perkara bergantung kepada maksud mengerjakannya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Ya, keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan-raguan. Maaf, saya mulai. Bapak Ibu sering beradil di resepsi atau dapat nasi bok atau acara syukuran, ya. Kan salah satu menu kalau di Jawa itu selalu ada ayam, baik bakar maupun goreng. Pernah enggak kita bertanya, ini kira-kira ayamnya disembelih oleh siapa dengan cara bagaimana? Ya, tampaknya enggak terlintas sudah. Yang penting pitik lah. Ya kan gitu toh. Maaf, yang penting kelihatan ayam itu enggak dosa, enggak salah. Tapi mestinya itu bermula dari sini. Seorang muslim mestinya berpikir dari sini dulu. Ini kira-kira disembelih dengan cara benar apa? Tidak. Bapak Ibu kan pernah di jalan itu kemudian kadang-kadang di lampu merah berpapasan atau di depan kita ada truk yang memuat ayam potong. Ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Itu kira-kira yang di tengah ada yang mati nggak? Kira-kira aja kan? Kemungkinannya kan ada. Kemungkinannya kan ada. Kira-kira kalau sampai pasar ikut dijual apa dibuang? Kan kira-kira agak membayangkannya agak rumit tuh. Maka karena kita hanya bisa mengira-ngira, maka yang berlaku adalah hukum asal. Itu ayam itu halal sampai terbukti keharamannya. Ya, dengan memahami kaidah ini kita aman makan dengan di pesta resepsi, nggak usah nyari yang nyembelih siapa. Ya, tapi awalnya harus berpikir ke sana dulu. Kalau yang pertama asal-asalan, kalau ini kan dengan pemahaman. Jadi begitu. Kita kalau keluar daerah, misalnya nanti Bapak Ibu kan punya potensi mutasi ke daerah mayoritas non muslim, mencari makanan halal kadang susah, bahkan hampir semua toko ada warung ada babinya. Terus memastikannya gimana? Al yakin la yuzal bisyak. Ini bagaimana mengeterapkan pemahaman ini? Sederhananya begini, Pak, pesen sate babi 2 ya Pak. Oh siap. Oh, berarti ada tuh. Mohon maaf Pak, nggak jadi Pak. Atau kemudian Mas pesen babi 2 porsi. Mohon maaf Mas, sini warung muslim nggak menyediakan. Oh ya sudah, saya makan di sini.
Ya, kalau ingin terpaksa memastikan. Ya, tapi kalau enggak, sepanjang tidak menemukan ya tetap halal. Ya. Kecuali saya lihat, waduh babi mas, prono. Ya enggak perlu kan ya. Itu lain lagi Bapak. Ya, karena sudah yakin ada kan begitu. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Maka makanan apapun menjadi hukum asalnya halal sampai terbukti haramnya. Apalagi binatang air, gurame dan sebagainya itu tidak perlu dicari hal haramnya karena bangkainya tetap halal. Ya karena kita hampir semua orang beli ikan kan posnya sudah mati, belum disembelih kan sudah mati dan itu halal. Ya kan? Lu betul Pak lu. Binatang air, binatang laut, seafood itu bangkainya halal. Ya coba bayangkan ibu-ibu beli seafood ikan teri. Teri kan seafood apa? Iya kemarin ada keponakan marah-marah yuk jajan seafood yuk. Akhirnya tak belikan ikan gereh layur sama gereh badak ngamuk-ngamuk. Jadi seafood kena gereh, lah ini ya seafood juga tau ya. Ya bingung mikirnya. Pengertian artinya seafood, ya wes sebenarnya. Ya begitu loh Bapak Ibu. Dia mati nggak apa-apa, ya karena dia bangkai yang ada di binatang air. Ya, kecuali ayam kejegur laut mati, itu tetap haram. Nah, itu bukan binatang air. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Maka kalau kemudian Bapak Ibu maaf, terutama yang bapak-bapak ya, kita harus sholat duhur asar di kantor. Sepanjang pakaian yang kita pakai berangkat dari rumah itu bersih dari najis, ya tetap bersih. Tidak boleh dipikir buat kacau pikirannya di toilet, mau kena kecipratan apa enggak ya, kecipratan apa enggak. Sepanjang enggak terbukti nyata kecipratan, tetap tidak najis. Ya. Kalau enggak kita repot Bapak. Iya. Tapi ada loh Pak non saya 1-2 kawan yang kemudian setiap ke kantor tetap bawa sarung, setiap sholat dia lepas ganti sarung, ada karena khawatir kena najis. Tapi kekhawatiran itu secara umum nggak bisa, hanya orang-orang tertentu silakan, tapi secara umum tidak berlaku hukum itu. Ya. Sebab kalau berlaku umum itu meri loh Pak, mau sholat centelan celono kabeh. Ya, kan nggak benar kan begitu, karena orang ganti sarung kabeh Bapak. Ya. Kita ini musim hujan Pak, nanti naik motor, kemudian lagi lampu merah, ada kemudian mobil melindas genangan air, kemudian airnya kena di celana kita, tetap tidak najis sampai terbukti bahwa itu ada anjing di situ di sebelah kita lagi kencing. Kalau enggak usah, enggak usah mikir wah kena najis, enggak. Hukum asalnya tetap kita yakin al aslu baqa'u makana ala makana, asalnya tidak najis ya tidak najis. Ya. Kecuali jelas-jelas pas maaf sama-sama kencing kemudian sebelah kita itu kuncinya buanter nyipran-nyipran lah itu lain. Bos nopo? Buanter bos. Nah, misalnya lah itu baru kemudian, tapi kalau enggak ya tidak. Gitu loh, Pak. Iya. Kemudian iya, makanan, pakaian, sholat, begitu. Kita berwudu. Setelah wudu itu kemudian dari kebetulan karena pekerjaannya numpuk, wudunya sholat duhur itu sudah 2:30. Habis wudu sholat, wah asar tinggal 15 menit nunggu. Kemudian waktunya azan qomat, aku mau batal apa belum ya? Tadi sudah batal apa belum ya? Belum. Dia dihukumi belum batal karena sejak awal dia punya wudu. Al aslu baqa'u makana ala makana. Dia sudah wudu ya sudah. Sampai terbukti bahwa dia batal. Tapi kalau pertanyaannya, aku mau wudu burung ya? Belum. Karena asalnya berarti dia belum wudu. Ya. Bapak Ibu sekalian, sholat Allahu Akbar, ya Allah ini 3 atau 4 ya? Ya, 4-nya meragukan, 3-nya pasti. Ya, tidak mungkin ini 3 apa 4 ya? Kita 5, tambah mungkin. Iya. 3 atau 4 itu 3 pasti, 4-nya belum jelas. Maka yang diputuskan adalah 3. Kita nggak boleh mengambil kesimpulan sembrono. 3 apa 4 ya? Dianggap 4 lah, nggak bisa. Ya, itu seperti itu. Lah yang rumit Bapak Ibu, mohon maaf, ada orang, ya, mohon maaf Pak ya,
saya nggak usah sebut nama lah, kalau pengajian umum saya sebut nama. Transgender meninggal dunia. Nah, kan itu tuh Pak. Lalu yang memandikan siapa? Artis X. Nah, saya nggak nyebut nama lah karena kemarin saya nonton TV orangnya nangis-nangis di TV. Ya, karena dipersoalkan ketika dia ibadah. Iya. Gak usah lah. Misalnya dia mampir ke sini bayar pajak, ya ngurusi pajaknya di sini karena dia punya perusahaan di Semarang, kemudian selesai mampir sholat. Kira-kira itu kalau dia ingin berjamaah di posisi jamaah laki-laki apa perempuan? Mau laki-laki, wong nyatanya maaf ya, payudaranya besar, suaranya lembut. Tapi kalau mau disop perempuan, wong memang aslinya dia laki-laki. Delala pas sholat maghrib, akhirnya dia pakai rukuh, gitu. Kalau tuh dia lupa, gimana kan bingung sebelahnya kan begitu. Atau pas sholat sunnah. Misalnya ibu berkeyakinan senggolan batal, kemudian diajak salaman, batal apa tidak? Ya kan? Batal apa? Tidak. Kalau kita nggak wudhu lagi, yakin, tapi kalau wudhu kok nyinggung, gitu. Sampai nanti meninggal dunia, Pak. Yang mandikan Pak Yai apa Bu Nyai? Kalau Pak Yai itu beresiko melahirkan fitnah, karena ya itu tadi, secara fisik nyeneng ke Pak Yai. Ya. Tapi kalau dimandikan oleh ibunya perempuan, wong iki ketoke asline lanang, belum juga. Selesai, yang lebih rumit nyolati. Imamnya di kepala atau di pinggang. Ya kan? Setelah itu Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Apa mau digabung? Allahumma maghfir lahuha. Karena waktu SD sampai SMA Agus, begitu kuliah Agustina. Gitu loh, misalnya kan begitu. Ya misalnya, sorry Pak Agus ya, ini sekedar contoh. Ya, tapi ini misalnya terjadi, ya kan? Iya, waktu kecil Yanto, waktu gede Yanti kok. Iya, itu satu contoh. Bagaimana menghukuminya? Al aslu baqa'u makana ala makana. Keyakinan awal yang kemudian dia pakai. Jadi nggak rumit sesungguhnya. Jadi kalau kemudian kita lihat kasusnya mungkin bingung, tapi kalau kemudian lihat kaidahnya ketemu. Itu satu. Maaf Bapak Ibu, yang lebih rumit Pak. Beberapa waktu yang lalu ada, Chinese masuk Islam, Cina masuk Islam. Kemudian sudah disyahadatkan Pak Kiai, sudah sholat, sudah pas delala mau masuk Ramadan puasa. Kemudian Syawal diajak umroh, meninggal dunia sampai Indonesia ya, kemudian meninggal dunia, sakit dulu ya, sakit masuk rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Jenazahnya ini rebutan loh Pak, oleh keluarga dan takmir masjid. Rumah sakit kaidahnya tetap pasti akan menyerahkan kepada keluarga, dan keluarganya non muslim. Kan bingung, karena ini pasti akan dikremasi. Coba. Sementara para santrinya itu teman-temannya sudah itu muslim. Ya. Tapi mau geger nggak bisa. Iya kan? Karena pihak rumah sakit pasti akan menyerahkan kepada pihak keluarga, nggak mungkin kepada takmir masjid. Ya. Takmir masjid itu kalau kemudian keluarga ada yang mau mengakuin baru takmir kan. Ya. Tapi itu ada. Wah itu ramai Pak, rebutan jenazah. Ya. Antara mau dikafani dan disolati dengan dikremasi. Tapi karena kemudian kaidahnya menyatakan seperti itu, ya akhirnya ceknya pakai apa? KTP, selesai Pak. Akhirnya dikremasi sehingga jamaah teman-temannya hanya bisa nangis melihat itu. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, itu berikutnya saya suatu hari ditelepon Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak ya ada di mana? Saya lagi perjalanan mau pergi. Kalau nggak mendesak, saya minta tolong ini pulang dulu. Gitu loh. Ada apa? Pokoknya Pak ya pulang dulu aja, kita ada masalah.
di masjid. Lalu kenapa? Akhirnya singkat cerita saya pulang. Ada apa? Ada tetangga meninggal dunia. Ya. Bapaknya mu'alaf, anaknya non muslim menurut warga. Tapi bapaknya itu ingin anaknya dirawat secara Islam. Takmir kalau nolak, khawatir bapaknya jeglek kalau bahasa Jawanya. Mutung gelom balik lagi. Wong keanyaran, padahal dia harus dihibur hatinya. Ya. Gimana ini caranya? Pripun iki Pak? Kami nggak suruh memandikan, menyolati nggak mau. Ngono. Tapi karena ra gelem kok geger. Nak gelem salah. Bingung mana? Pripun iki? Ya. Ribut begitu. Saya hanya tanya, Pak nuwun sewu, putranya estu pun Islam. Sampun. Lah terus sing buktine nopo? Nah kan begitu akhirnya. Buktinya kalau putranya sudah Islam gimana? Wah, pokoknya waktu menjelang meninggal itu sudah bersyahadat. Lah, konten saksinya mboten. Saya hanya tanya begitu. Konten sinten Pak Niko diundang wae, Pak mriki Pak. Sudah datang. Napa? Pak nun sewu dengan saya tanya jadi saksi nggih. Saksi nopo? Niki lho niki pon Islam nopo dereng dengan saksi ini. Wah, saya tidak mau kalau jadi saksi. Abot niku. Ya wis dengar rasa saksi, cerita wae apa anane. Akhirnya saksi juga. Loh itu kan bahasa kan begitu Pak. Menggalui bahasa pun dengan boten saya jadi saksi ning kula pengen dengan cerita apa anane. Nggih nak cerita kula wantun nak saksi boten ya wis apa. Cerita bla 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 saya tidak mendengar apa-apa menjelang wafatnya. Akhirnya ya sudah, karena memang semua nggak yakin kalau dia Muslim, makanya diputusi ya sudah, ambil KTP-nya saja. KTP-nya dinyatakan Muslim karena pihak keluarga gereja juga sudah datang di tempat itu. Gitu. Akhirnya dihukumi sudah dihukumi sesuai dengan al-aslu baqa'u makana ala makana yang ada, yang hitam di atas putih. Itulah kenapa ada istilah dalam tradisi Islam itu, dalam fikih ada maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, hari ini perlu, bahkan wajib. Masuk Islam hari ini tidak cukup dengan syahadat, tapi harus dengan surat pernyataan bermaterai dan kemudian mendapat sertifikat, yang di sertifikat itu digunakan untuk ke Dukcapil. Karena tidak bisa Bapak Ibu datang ke Dukcapil, Pak saya mau ganti KTP. Lah kenapa? Saya masuk Islam. Buktinya asyhadu alla tetap Dukcapil mau Pak. Enggak mau, ya kan? Dia akan menjadi tertuduh kan nanti mengubah identitas kan. Tapi kalau kemudian menyertakan surat pernyataan bermaterai, sertifikat dari Kementerian Agama, baru menjadi lampiran, baru diubah. Zaman Nabi nggak ada, tapi hari ini diperlukan. Iya, begitu Pak. Surat nikah. Iya, makanya kalau ada istilah nikah siri, maksudnya nikah siri itu apa toh? Nikah siri itu nikah yang tidak pakai surat. Kalau nikah siri pengertiannya nikah yang nggak pakai surat, Nabi Muhammad, sahabat Nabi semuanya nggak pakai surat. Apa itu disebut nikah siri? Bukan. Iya. Nikah siri itu nikah yang tidak disahkan menurut aturan perundang-undangan. Harus begitu kalimatnya. Karena tidak ada hitam di atas putih. Kalau dulu orang menerima, nggak ada masalah. Lo dulu itu meskipun nggak ada surat nikah, ngaku sudah nikah. Iya. Lalu sekarang itu sudah ada suratnya lo, ngaku udah nikah. Ya kan? Lo tadi kakoni, lo kan masih punya istri meninggal, lo bisa gawe ke surat mati, lo coba. Iya. Maka ketika maaf ya, akhirnya saya masuk ke sini sama Pak Nun Sewu ketika mutasi ke Sulawesi. Di Sulawesi mendengar kabar Jawa gempa bumi misalnya. Kemudian istri kita hilang atau suami kita hilang, nggak ketemu. Kalau mau nikah lagi, mohon maaf, nggak bisa membuat surat pernyataan kematian istri kalau belum terbukti kematiannya. Ya. Loh kamu kok menikah lagi? Lah istrinya meninggal. Lah buktinya apa? Sudah anggap mati ratus. Ini nggak bisa, nggak bisa. Iya, karena aslinya ada sampai terbukti tidak adanya, gitu loh. Ya.
Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, ngurus sertifikat itu penting. Ya Bapak Ibu ikut pelatihan apa, meningkatkan ini, maaf termasuk sekolah lagi S2, S3, gelar itu penting. Meskipun melingam-melingor apa-apa. Kan gitu. Ya penting kita punya gelar. Enggak masalah. Ya. Loh. Enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Loh, kenapa sepinter apapun pangkat dan golongan nggak bisa dikejar kalau kemudian ijazah sertifikat tidak disertakan kok Pak? Ya kan? Tapi maaf meskipun tadi melingor tapi sertifikat ijazah ada lebih utama. Loh faktanya negeri kita begitu mau apa? Ya diikuti aja toh Pak. Iya maaf ini motivasi Pak. Oh bukan dianggap meremehkan bukan. Motivasi agar kemudian yang belum punya ijazah, pinter kayak apa, ayo kejar ijazahnya. Yang sudah pegang ijazah, ayo kemudian sesuaikan dengan ijazah kita gitu loh Pak. Ya, supaya nyaman dua-duanya gitu. Ya. Maaf, saya sebut kiai-kiai pondok pesantren, termasuk mungkin yang top-top itu, tidak bisa ngajar di kampus saya karena nggak punya ijazah. Kalau keilmuan jauh di atas rata-rata dosen UIN Pak. Tapi karena dia nggak punya ijazah, nggak bisa ngajar. Kalau mereka ngajar semua UIN jatuh kok Pak akreditasinya. Sing mulang ijazah rak cetok kabeh luar to Pak. Iya. Meskipun maaf ilmune ora pati tapi kalau kan profesor doktor lebih kemudian begitulah ya. Di kita kan begitu masalahnya. Ya sudah dipakai. Ya. Sak pinter-pinternya kalau nyetir nggak punya SIM tetap pelanggaran Pak. Iya kan? Meskipun maaf buan yang dhuwur mlaku lho ya. Tapi kalau nggak punya SIM tetap pelanggaran. Begitu, maka kemudian itu dipakai. Al aslu baqa'u makana ala makana, ya termasuk dalamnya adalah pembuktian itu. Maka penting di situ Bapak Ibu. Kita memahami itu dengan sebaik-baiknya. 4, ya, saya selesaikan aja lah ya. Ad-dhararu yuzal. Segala hal yang membahayakan harus dihilangkan. Ya. Contoh paling real itu kalau misalnya dalam kehidupan kita, misalnya ada kawan kena penyakit yang harus dilakukan amputasi, ya kan? Kalau tidak dilakukan membahayakan seluruh tubuh, maka akhafud darurat, mengambil risiko yang paling ringan. Ya, ini harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan akan berakibat lebih parah, maka melakukannya menjadi boleh. Padahal hukum asalnya sama-sama berat. Ya, Bapak Ibu sekalian ya sama kalau kemarin mohon maaf ya itu karena sudah selesai saya pilkada ya begitu pilkada pilpres itu sama-sama jeleknya ambil yang paling risiko paling jelek ya, nah saat ini kan nggak berlaku kan sudah selesai ya, ya kan begitu rodo enak ngomong itu ya begitu loh Bapak Ibu jangan kemudian ya tidak jelek semuanya loh kita nggak sedang mencari imam sholat kok ya kan kita sedang mencari imam sholat. Kalau bagus semua ambil yang paling bagus, kalau jelek semua ambil yang paling sedikit kejelekannya. Ya karena harus kemudian kita melakukan. Sebab tanpa pemerintahan jauh lebih berbahaya daripada dengan pemerintahan yang kurang bagus sekalipun. Nah, itu terus begitu Bapak Ibu sekalian sehingga kita memahami ini agama dengan lebih mudah. Terakhir, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan hal yang dilarang. Kalau kemudian dalam keadaan darurat yang dilarang itu menjadi dibolehkan. Ya, apapun kalau semula tidak boleh tapi tidak ada pilihan lain kecuali harus itu, maka ya kemudian ya kita melakukannya. Sepanjang famanittur ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Tidak berlebihan dan tidak menambah-nambah. Dalam fikih lama disebut maaf daging babi. Ya, tidak ada makan lain kecuali itu, ya itu dimakan. Yang penting sekedar untuk mempertahankan hidup dan tidak berlebihan. Tapi contoh ini tampaknya sudah nggak berlaku karena sudah ada GoFood. Ya, dimanapun tetap bisa pesan kan kira-kira begitu kan? Ya, maka contohnya itu tidak itu. Contoh yang paling pernah terjadi ya suntik meningitis atau suntik apa yang itu kalau tidak dilakukan kita nggak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Tapi kalau kita melakukan itu jelas ada unsur babinya.
maka ya sekedar untuk meloloskan itu sudah selesai. Bukan dalam rangka apa-apa, sekedar untuk itu. Ya, tapi ketika nanti ada imunisasi yang kemudian tidak menggunakan babi, maka penggunaan babi sudah tidak boleh. Contoh realnya adalah jamaah haji 2010 ke bawah. Itu semua meningitisnya mengandung unsur babi, tapi tetap dilakukan. Sebab kalau enggak, Arab Saudi menolak, enggak mau menerima jamaah kita. Sekaligus perlindungan agar tidak tertulari virus-virus atau penyakit-penyakit yang tidak perlu. Itu kita darurat membolehkan yang dilarang. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan memahami 5 kaidah itu, insya Allah kita akan mudah menyikapi banyak hal, baik yang langsung berhubungan dengan diri kita, dengan orang lain, dalam hal ibadah kepada Allah dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu,